Alhamdulillah kita bersyukur di malam hari ini Allah berikan kesempatan terkhusus kepada kami untuk bisa duduk di satu majelis yang mulia dengan niat yang pertama kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami menghimbau diri kami pribadi dan panjenengan yang hadir yang belum niat iktikaf, ayo kita niati iktikaf dalam hatinya masing-masing agar pahala yang kita dapatkan di malam hari ini menjadi lebih banyak dan sempurna insyaallah. Dan juga dengan niat menyambung tali silaturahim. Nah, sebagaimana ini yang kami alami tadi, Masya Allah, saya tadi sore atau tadi pagi ya, dikirimi WA sama Ustaz Yosi berkaitan dengan gambar untuk acara di malam hari ini. Kemudian saya baca siapa yang hadir, ada salah satu nama yang bikin saya itu penasaran. Al-Habib Muhammad Nagib Assegaf dari Malang. Saya mikir ini jangan-jangan anaknya Mi Bakar nih. Tadi ketemu di sini akhirnya saya tanya. Ternyata benar. Jadi beliau ini punya abah, misanannya abah saya. Tidak pernah ketemu, ini jarang ketemu. Ya. Karena pisah kota juga. Ya. Pisah kota di pondok pesantren masing-masing, belajar di tempatnya masing-masing. Nah, kemudian beliau juga punya paman, menikah dengan adiknya abah saya. Subhanallah, majelis khatmul Quran mempertemukan kita berdua ini. Semoga ini pertemuan yang menjadikan kita termasuk yang menyambung tali silaturahim insyaallah. Jadi satu kenikmatan yang besar di saat kita bisa duduk di majelis, kita bisa menyambung tali silaturahim yang terkadang kita hanya dengar, cuman sebatas nama kita bisa berjumpa dan saling berjabat tangan. Yang terkadang kita tidak pernah mengenal, bisa saling mengenal dengan orang-orang yang baik di tempat-tempat yang baik semacam ini. Maka perlu kita syukuri nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala ini para hadirin. Kemudian para hadirin, saat ini kita berada di penghujung daripada 10 pertengahan bulan Ramadan, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir. Dan kita juga berharap sebagaimana tadi dikatakan oleh beliau Habib Abdullah Al-Habsyi, semoga malam ini dicatat oleh Allah termasuk malam Lailatul Qadar, sehingga kita tidak pulang dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang memang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan di malam-malam bulan Ramadan, yaitu mengisi dengan ibadah, mengisi dengan hal-hal yang positif, mengisinya dengan salat sebagaimana riwayat Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dan disebutkan hadis ini oleh Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukashafatul Qulub di akhir bab daripada Fadlu Lailatul Qadar. Nabi Muhammad mengatakan, man ahya Lailatul Qadri wa shalla fiha rak'atain, siapa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dan menjalankan salat 2 rakaat di malam tersebut, kemudian dia beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni semua dosanya. Wa khadha fi rahmatih, dan Allah Subhanahu wa taala menyiraminya dengan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama para hadirin. Untuk masuk surga kita butuh kuncinya. Kuncinya apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan Allah berikan kepada manusia, hamba-hambanya yang mengisi malam-malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan secara cuma-cuma Allah berikan itu kunci-kunci surga para hadirin. Dan semoga kita yang termasuk di dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi mengatakan wa masaha fihi, dan malaikat Jibril, masaha fihi Jibril bijanahihi, malaikat Jibril mengusap daripada orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sayapnya. Dan kemudian Nabi katakan waman masahu Jibril, dan siapa orang yang diusap dengan sayapnya Jibril, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Inilah kenikmatan para hadirin yang diberikan oleh Allah kepada kaulah panjenengan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu tidak diberikan kecuali kepada umat ini. Sehingga disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dan juga diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mukashafatul Qulub, bagaimana kisah tentang munajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat dari mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dari umatnya nabi-nabi terdahulu yang memiliki umur yang sangat panjang. Bahkan kalau versinya Imam Ghazali, ada seorang laki-laki yang berjihad
Bapak Ibu berjuang ya, untuk li'ila'i kalimatillah, mengagungkan nama Allah, mengagungkan agamanya Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Yang itu menjadikan hati Nabi Muhammad cemburu. Kemudian Nabi berkata, "Ya Allah, Kau jadikan mereka umat-umat nabi-nabi sebelumku. Mereka bisa berjihad 1000 bulan. Mereka bisa beribadah ratusan tahun. Mereka bisa bersedekah setiap hari dengan umurnya yang panjang-panjang. Lantas Kau jadikan umatku ya Allah dengan umur yang pendek." Umatnya Nabi ini para hadirin umurnya pendek. Ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Selebihnya daripada 70 tahun kata Nabi Muhammad itu bonus. Makanya kalau sudah ada yang 70 tahun kok masih banyak maksiatnya, ini orang tidak tahu diri. Dikasih bonus kok tidak mau tobat. Maka sampai Nabi itu mengatakan dalam hadisnya, Man jawazal arba'in, siapa orang yang umurnya sudah mencapai 40 tahun, tapi kenyataannya maksiatnya lebih banyak daripada ibadahnya, falyatajahaz ilan nar, maka siap-siaplah untuk masuk ke dalam neraka. Tapi saya lihat di sini umurnya 25 tahun semuanya nih. Muda-muda, ya. Muda-muda. Ini yang 70 tahun, 40 tahun ini ndang tobat, kan? Kalau tidak tobat, tidak memperbanyak daripada amal kebaikannya, falyatajahaz ilan nar, maka siap-siap untuk masuk neraka kata Nabi Muhammad. Dikatakan para hadirin, umatnya Nabi Muhammad itu umurnya antara 60-70 tahun, sedangkan umat Nabi terdahulu umurnya panjang. Sampai disebutkan baliknya saja 150 tahun. Baliknya nih, balik itu kalau kita lihat dari tanda-tandanya, ada yang dengan ihtilam, ada yang dengan haid. Ya. Kalau tidak ada tanda-tanda ini, maka paling mentok 15 tahun hijriah. 15 tahun hijriah. 15 tahun itu kira-kira kalau anak sekolah kelas berapa nih? SMP. SMP. Jadi anak SMP-nya umatnya Nabi-Nabi terdahulu itu umurnya 150 tahun Bapak Ibu. Baru ABG itu, ya, anak baru gede, ya, 150 tahun. Lele awak EDW 150 tahun kira-kira yang di kira-kira. Nah, kita ini kalau lihat ada orang umurnya sampai lebih daripada 100 tahun itu, wah kita ini benar-benar takjub. Ya. Baru-baru ini kita lewat ada satu ucapan ya, milad ya, dari seorang wanita salihah, Hababah Anisa Al-Haddad yang tinggal di Pontianak, yang semoga Allah berikan umur yang panjang untuk beliau, 108 tahun. Wah kita ngelihatnya Masya Allah ya, umur 108 tahun. Itu kalau umatnya Nabi terdahulu belum balik itu. Ya. Belum balik. Tapi kalau umat sekarang para hadirin ya, 60-70 tahun umurnya. Nah, sehingga Nabi Muhammad itu berharap kepada Allah, ya Allah Kau jadikan umatku ini umurnya pendek. Tapi aku tidak mau umatku ini kalah ibadahnya dengan umat-umat terdahulu. Sehingga di antara daripada apa yang Allah berikan kepada kaulah panjenengan adalah malam Lailatul Qadar Bapak Ibu. Yang disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu Bapak Ibu 83 tahun. Kurang lebih 83 tahun. Yang artinya jika kaulah panjenengan menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita dicatat sama Allah beribadah 83 tahun, itu 24 jam setiap harinya. Bukan hanya 1-2 jam, 24 jam. Coba, pernah hendak panjenengan hadir majelis 24 jam? Oh, kita diajak majelis sama Bebsah ini agak malam dikit, terus goyang kanan, goyang kiri. Lek sing ceramah suwe batin, Habib ngomong opo ae cek suwene nggih. Ndak ngerti apa orang wong ngantuk nggih. Coba ini kita nggih. Ini kalau kita dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar para hadirin 83 tahun penuh dengan ibadah selama 24 jam setiap harinya. Bagaimana kalau 2 malam Lailatul Qadar yang kita dapatkan? Tahun lalu, tahun ini. Bagaimana kalau 10 malam Lailatul Qadar? Wah jelas umat Nabi terdahulu kalah pahalanya dengan kita. Tapi sayang para hadirin, banyak di antara kita ini yang menyepelekan daripada bulan Ramadan dan malam-malam harinya. Sehingga terkadang ada kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah, kita sia-siakan waktunya. Terkadang kalau sudah menjelang 10 akhir ini Bapak Ibu, yang lebih ramai bukan majelis-majelis taklim. Tadi saya perjalanan ke sini lewat satu toko besar. Toko baju besar tuh di situ. Semarang Nambatan jenengan.
Enggak usah nyebut merek, gitu kan. Mereka, wah, Masya Allah, yang parkir full. Sampai saya guyonan sama teman-teman. Kata aneh, khotmul Quran sisa nih, kata aneh. Gitu. Full, toko baju. Coba lihat. Kenapa mereka sibuk untuk mempersiapkan baju, menyambut daripada Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan menggunakan pakaian itu salah satu sunnah. Tapi yang terpenting, Bapak Ibu, adalah yang Allah harapkan daripada kaulo panjenengan. Setelah melewati daripada bulan Ramadan ini, keluar dari Ramadan, iman kita bertambah. Sehingga dikatakan dalam syair, laisal id liman labisal jadid, wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Id itu bukan untuk orang yang pakai baju baru, tapi id itu untuk orang yang ketaatannya terupdate menjadi baru lagi. Itulah hari raya para hadirin. Jadi jangan sampai kita keliru. Sibuk ingin mengamalkan satu sunnah, yaitu menggunakan pakaian baru, tapi kita tinggalkan sholat tarawih. Kita sibuk ingin mencari pakaian yang baru, kita tinggalkan majelis taklim. Bagaimana kita akan dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian belum lagi di bulan Ramadan ini sering kami sampaikan kepada teman-teman, ini waktu yang tepat untuk kaulo panjenengan Bapak Ibu belajar menjalankan salat tahajud. Gimana, Ramadan? Kenapa? Karena kalau di luar bulan Ramadan kita bangun tahajud susah. Ini jujur-jujuran mawon iki, nggih. Susah. HP kita pasang alarm, pinjam HP-nya istri, pinjam HP-nya anak, kalau bisa pembantunya pun dipinjam HP-nya, nggih. Dijajar sebelah telinga, jam 3 bunyi semuanya serentak. Ndak bangun kita, kadang bangun cuma dimatikan satu-satu, tidur lagi. Sampai napa? Sayyidina Luqman Al-Hakim itu berkata, ya bunayya, wahai putraku, la yakun adik akyasa minka. Jangan sampai ayam lebih cerdas daripada kamu. Jangan sampai ayam itu lebih cerdas daripada kamu. Kenapa? Ayam jantan itu Bapak Ibu biasanya jam 2 itu mulai berkokok. Gitu kan? Itu sebenarnya adalah salah satu daripada cara Allah membangunkan kaulo panjenengan. Tapi kenyataannya kalau di luar bulan Ramadan, walaupun ayam itu berkokok sampai serak renek sing tangi, kan? Sampai ayam itu putus asa, orang harus menungso aku kapok. Akhirnya Ramadan ayam jam 2 masih tidur. Tiba-tiba lewat di jalan raya, sahur. Ayam kaget loh, kaget loh. Biasanya orang Ramadan ditangani ora gelem. Ini Ramadan jam 2 wis nangeni wong, katanya ayam itu ya. Kata Imam Sayyidina Luqman Al-Hakim, jangan sampai ayam lebih cerdas daripada kamu. Ayam itu tidak dikasih akal Bapak Ibu. Ayam itu hanya dikasih sama Allah syahwat aja. Karena binatang. Sedangkan kita manusia dikasih akal. Akal itu untuk menuntun kita menuju jalan yang benar. Sehingga Nabi katakan dalam hadisnya, ya fulan kepada salah satu sahabatnya, ya fulan la tuksirin naum bilail. Wahai sahabatku, jangan banyak tidur di waktu malam. Barang siapa orang yang banyak tidur di waktu malam itu, mereka akan jadi fakir nanti di hari kiamat. Kalau fakir Bapak Ibu, di dunia, sekarang kalau panjenengan, boten gadah arto, bisa jadi besok dapat THR. Gimana kan? Amin. Kalau di dunia kita fakir mungkin masih ada orang yang nolong. Kalau di akhirat fakir tidak ada satupun yang nolong Bapak Ibu. Kalau sudah Allah nyatakan kita fakir, artinya kita tidak punya amalan, tempat yang pantas untuk kita hanyalah neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga waktu malam itu waktu yang tepat para hadirin untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh untuk penyemangat kaulo panjenengan. Ini misal nih. Pak Haji Abu Bakar, ya, Mas Abu misalnya di malam hari ini ngomong kepada panjenengan sedaya, Bapak Ibu, ini sudah mau akhir Ramadan. Bagi panjenengan sing urung cair THR, nanti jenengan saya undang untuk datang ke rumah saya jam 3 malam, setiap yang datang saya kasih 5 jutaan. Kira-kira jenengan tekan apa kira? Kalau bisa jam 1 jenengan sudah di depan rumah Pak Haji Abu Bakar, gitu kan? Kenapa? Karena jenengan tahu daripada kemuliaannya. Loh sekarang ini Bapak Ibu, waktu malam itu yang menawarkan bonus besar-besaran bukan manusia, bukan makhluk, yang menawarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, hal minkum man yastaghfiruni? Adakah di antara kalian wahai hambaku yang mau aku ampuni dosanya?
Adakah di antara kalian hal min sa'ilin? Adakah yang ingin aku kabulkan hajatnya? Adakah yang punya masalah ingin aku berikan solusi kepadanya? Ini Allah yang memberikan kita rizki, yang ngasih kita sehat, yang jadikan kita bahagia, yang memberikan daripada kenikmatan apa yang kita rasakan hingga detik ini, menawarkan kepada kita bonus besar-besaran, kemudian tidak kita sambut, Bapak Ibu. Kemana akal kita ini? Yang kemudian kita menjadi kalah dengan binatang, sehingga jangan-jangan kita termasuk daripada golongan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lahum kulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak peka. Mereka punya telinga tapi telinga mereka tuli. Mereka punya mata tapi mata mereka buta. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Dan ini kenyataannya. Di saat ayam berkokok, sampai suaranya ayam itu saking seringnya berkokok di tengah malam, di waktu-waktu yang mulia, sampai Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu minal aswat salasah. Allah itu suka dengan 3 suara. Yang pertama adalah sautudik, suaranya ayam yang berkokok. Suaranya ayam yang berkokok. Nah, ini kan enggak ada melihara ayam diniati, gitu. Nah, diniati, tapi ojo mek melihara tok, nggih. Melihara nggih tahajud, nggih. Pelihara juga tahajud sautudik. Suara ayam yang berkokok sampai akhirnya itu menjadi satu kesunahan kagem kaula panjenengan. Di saat kita mendengarkan suara ayam yang berkokok itu, kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahwasanya di saat ada ayam yang berkokok, itu Allah sedang turunkan malaikat ke muka bumi ini. Sebaliknya, jika kita mendengar suara keledai, himar, mendengar suara keledai, kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad untuk meminta perlindungan atau ta'awud. Kemudian yang kedua, sautul mustaghfirina bil ashar. Orang yang banyak beristighfar di waktu malam. Dan malaikat, nih Bapak Ibu, tiap hari, malaikat tiap hari menyeru, memotivasi kaulah panjenengan. Saking gregetnya malaikat tuh lihat kita ini, kok enggak sadar-sadar sih manusia ini. Setiap masuk waktu maghrib, malaikat berkata, ala liyakumil abidun. Yang ahli ibadah, yuk bangun-bangun. Yang ahli ibadah, yuk laksanakan sholat. Nanti menjelang agak malam lagi, malaikat menyuruh lagi, ala liyakumil qanitun. Ayo yang ahli, yang super ahli ibadah, ayo isi malam-malam kalian dengan ibadah. Sehingga mereka para qanitun ibadah sampai waktu sahur. Di waktu sahur malaikat nyuruh lagi, ala liyakumil mustaghfirun. Ayo yang mau istighfar, yang mau diampuni dosanya, ayo bangun-bangun. Begitu masuk waktu subuh, malaikat menyuruh lagi Bapak Ibu. Apa kata malaikat? Ala liyakumil ghafilun. Wahai orang-orang yang lalai, ayo nang tangi, subuh. Coba bangun adzan subuh, malaikat nyebut kaula panjenengan iku lalai. Lek pripun lek subuhne jam 8. Gini kan? Pripun kalau subuh kita campur dengan duha. Subha itu kira-kira malaikat nyerunin apa malih niku? Ini bangun adzan subuh saja malaikat katakan, ayo yang lalai bangun. Sudah habis waktunya bangun yang lalai. Sampai seperti itu malaikat katakan. Nah, terus kemana kita? Ini sudah malam 19. Jika ada di antara kita yang masih belum menjalankan sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat saja Bapak Ibu. 2 rakaat. Allah tidak minta banyak-banyak daripada kita. Yang penting kita istiqomah. Oleh karena itu mulai malam hari ayo. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan berkah kita hadir di majlis Khatmul Quran Kediri ini, Allah bukakan pintu hati kita. Allah berikan hidayah kepada kita. Sehingga kita pulang nanti ke rumah, Allah jadikan kita semuanya ahli tahajud. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa meneteskan air mata di tengah malam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan istri kita, anak kita, keluarga kita, dan siapapun yang tinggal dekat dengan kita, Allah jadikan mereka semuanya ahli tahajud. Dan kita bersama-sama bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar dan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.